Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, kembali saya ingin menyampaikan hadis qudsi. Saya mengutip dari kitab Al-Ahadithul Qudsiyah, dari hadis-hadis qudsi yang dihimpun atau dikumpulkan dari minimal 6 kitab hadis pokok. Jadi ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang keenam adalah Imam An-Nasai, atau dalam istilah para akademisi ulama disebut Al-Kutubus Sittah, kitab 6 hadis yang pokok. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan hadis riwayat Imam An-Nasai tentang keutamaan orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya adalah sebagai berikut, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam haddatsahum, menyampaikan kepada mereka, sungguh seorang hamba dari hamba-hamba Allah berkata memuji kepada Allah, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Nah, pembukaan redaksi ini kan sering dibaca oleh para imam ketika berdoa. Jadi ulama itu ketika mereka mendapatkan hadis, kemudian dirangkum cara memuji itu seperti ini, kemudian digunakan dalam berdoa, itu semuanya ada sandaran hukumnya. Nah, kalau habis doa habis zikir enggak berdoa, balik kanan, kapan ngamalin hadis-hadis yang seperti ini gitu. Jadi ada seorang hamba memuji kepada Allah, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Ya Rabb, bagimu atau milikmu seluruh pujian, segala puji, kama yanbaghi li jalali wajhik, sebagaimana layaknya keagungan wajahmu, wa li 'azimi sultanik, dan layaknya agungnya kerajaanmu. Itu maknanya demikian. Akhirnya kalimat tersebut fa'adzalat bil malakaini, membuat bingung dua malaikat. Jadi manusia itu kan ada malaikat pendangkling, yakni malaikat raqib dan atid. Bingung ini gimana nyatetnya ini, pahalanya berapa, ditulis berapa persen gitu. Fa'adzalat bil malakaini, membingungkan kedua malaikat. Falam yadriya kaifa yaktubaniha, keduanya tidak mengerti bagaimana mencatat kalimat tersebut. Akhirnya fasa'ida ila sama, naik ke langit dan menyampaikan, ya Rabbana, ya Allah, sungguh hambamu telah menyampaikan satu perkataan yang kami tidak mengerti bagaimana cara mencatatnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa huwa a'lamu bima qala 'abduh, padahal Allah lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh hambanya. Madza qala 'abdi, apa sih yang disampaikan, yang diucapkan oleh hambaku? Kedua malaikat tadi berkata, ya Rabbi innahu qala, ya Rabb, sungguh dia berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik, wa yang dicatat oleh hambaku, hatta yalqani fa ajziyahu bih, sehingga dia berjumpa dengan diriku dan aku akan membalasnya. Jadi ada ucapan-ucapan yang mana malaikat itu tidak dikasih tahu pahala balasannya. Ya, jadi maka dari itu yang namanya berzikir itu sangat luar biasa. Maka dalam surah dalam ayat Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar. Maknanya berzikir kepada Allah adalah ingatnya Allah kepada hamba itu lebih besar. Kita ingat Allah berapa persen sih Mas Toto dalam sehari semalam? Dalam sholat aja kadang ngeblank. Itu pun sudah direspon, sudah dihargai. Walaupun engkau wahai hambaku mengingat aku hanya sekian persen, namun aku lebih banyak mengingatmu. Tuh, wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu lebih besar manfaatnya bagi seorang hamba. Dan kemudian diberikan penjelasan oleh para ulama, ternyata yang namanya berzikir itu satu, menenangkan hati. Kalau hati tenang, itu bisa merespon fisik, bisa terkontrol. Saya ingin sambung dengan seorang cerita Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa ketika beliau di San Francisco, ini beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, dalam Al-Quran surah Al-Isra itu ada kalimat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran menjadi penyembuh. Kemudian oleh orientalis itu diprotes, wahai Tuan Syekh, masa bacaan bisa menyembuhkan penyakit fisik gitu kan? Nah, kira-kira Mas Toto kalau dikasih pertanyaan dadakan seperti itu bisa jawab apa enggak Mas Toto? Ini karena wali akhirnya bisa
dijawab dengan luar biasa. Nggak dijawab, akan tetapi pakai analogi. Diam engkau wahai keledai. Kira-kira seperti itu. Ya, dalam bahasa Inggris apa? Shut up. Keledai. Marah Mas Toto. Terus, kenapa Tuhan saya nimpali saya seperti itu? Saya dianggap keledai kan kayak gitu. Nah, kata-kata manusia saja bikin ngefek perasaanmu, apalagi ini Al-Quran. Tentunya lebih dahsyat gitu loh. Jadi ternyata orang untuk kebuka hatinya harus disepet duluan. Harus diapa Mas Toto? Disepet duluan. Kata-kata manusia aja berpengaruh, berkesan dalam hati, apalagi Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau zikir sekarang dinikmati ya Mas Ferry ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu akan direspon berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah senantiasa berzikir baik secara lisan maupun hati dan mengingat kebesaran Allah di setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.